Halo YouTube, ada yang pernah baca berita ini? Dari kejadian itu, peran kamera dashcam penting banget. Dan kayaknya udah wajib ada gitu di setiap mobil. Semua orang pasti nggak mau kan tiba-tiba ada kejadian serupa, nimpa ke diri sendiri atau keluarga. Dari situ, saya langsung buka HP, cek toko online buat beli si kamera dashcam. Dan akhirnya dapat juga. Ini kamera dashcam pilihan saya. Yang menarik, dashcam ini nggak cuma bisa buat rekam video aja. Ternyata ada fitur yang berguna, yaitu ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Yaitu fitur canggih yang dapat ngedeteksi keadaan sekitar mobil dan otomatis ngasih informasi atau ngambil tindakan untuk nyegah terjadinya tabrakan. Tapi dashcam yang saya beli ini dia hanya sebatas ngasih informasi atau peringatan aja. Berapa sih harga kamera dashcam ini? Kamera ini harganya 350 ribuan aja. Tapi dengan harga segitu, apa beneran fungsi atau cuma gimmick aja? Jadi, di video kali ini sebenarnya saya mau unboxing kamera dashcam ini. Tapi karena kardus kemasannya rusak, jadi saya langsung review aja. Oh iya, kelengkapan pembeliannya itu ada kameranya, buku manual, dan kabel USB yang panjangnya 6 meter untuk ke head unitnya. Oke, kalau gitu langsung aja. Pertama, yang saya mau bahas dari segi desain. Ini alasan paling utama kenapa saya beli si dashcam ini, yaitu desainnya yang OEM banget. Desainnya itu nggak kayak kamera-kamera aftermarket, simple dan saya suka aja gitu. Ini kameranya bisa naik turun. Sebelah kanan ada slot micro SD. Bagian sini ada lubang-lubang. Mungkin lubang ini gunanya buat ngeluarin si hawa panas dari dalam kamera ini. Spesifikasinya 350.000 itu dapat apa aja sih? Oke, jadi kamera ini punya resolusi maksimal 1920 kali 1080 pixel. Frame per secondnya itu 30 fps. Gak dijelasin besaran pixelnya berapa. Kamera ini punya angle view 170 derajat. Lumayan lebar ya, bisa nangkep objek banyak di depan. Untuk penyimpanannya ada slot micro SD yang bisa nampung sampai 128 GB. Tapi rekomendasi di buku manual itu sampai 64 GB. Mungkin biar nggak berat aja kali ya. Yang ketiga, fiturnya yang jadi pertanyaan.
apakah beneran atau cuma gimmick aja. Nanti kita tes kalau udah kepasang ya. Kita tetap bahas spesifikasi dan fiturnya dulu. Fitur yang pertama itu ada LDWS atau Lane Departure Warning System, yang gunanya ngasih peringatan atau backplay secara otomatis pas si mobil keluar dari lajur. Fitur yang kedua FCWS, Front Collision Warning System. Fitur ini bakal ngasih peringatan kalau si mobil yang ada di depan jaraknya itu terlalu dekat, di bawah jarak aman lah ya. Fitur yang ketiga ada Stop and Go. Nah, fitur ini bakal ngasih peringatan kalau kendaraan di depan itu udah maju. Biasanya fitur ini kepake pas lagi macet atau lagi di lampu merah. Sambil nunggu lampu hijau, kita nyambi main handphone dan nggak nyadar kalau mobil di depan itu udah jalan. Nah, fitur ini berguna banget. Fitur yang keempat ada Electronic Dog. Fitur ini kalau diaktifin, fungsinya untuk ngejaga si mobil pas lagi parkir. Lanjut ke perekamannya. Untuk perekaman videonya, kamera ini punya resolusi maksimal 1920 x 1080 pixel. Durasi rekamnya itu bisa disesuaikan gitu. Misalkan mau per 1 menit intervalnya, mau per 3 menit, atau mau per 5 menit. Dan kalau udah penuh di SD cardnya, otomatis sistemnya bakal ngehapus videonya. Kalau gitu, saya mau coba langsung pasang dan lanjut tes. Oke, kameranya sudah kepasang. Cukup mudah karena tinggal colok ke USB aja yang ada di head unit. Oh ya, kamera ini cuma support ke head unit Android minimal Android 4 ke atas. Oke, setelah itu tinggal install aplikasinya. Setelah install aplikasi, dashcam ini belum bisa nikmatin fitur ADAS-nya karena harus update dulu firmware sama si aplikasinya. Kebetulan firmware-nya sudah saya update, tinggal aplikasinya aja yang belum. Oke, saya update dulu aplikasinya. Setelah update, sudah ada fitur ADAS-nya, tetapi belum bisa berfungsi karena harus kalibrasi dulu. Oke, saya kalibrasi dulu. Posisiin si garis vertikal ini di tengah, dan yang horizontal sesuaiin sama posisi mobil di depan. Sekarang saya tes jalan dulu buat kalibrasinya. Proses kalibrasi. Lajur sudah berwarna cyan, tandanya kalibrasi lajur sudah berhasil. Sekarang proses kalibrasi jarak dengan kendaraan di depan. Proses kalibrasi jarak sudah selesai. Kotak merah dan cyan pada mobil di depan adalah informasi jarak. Kalau merah seperti ini, artinya jaraknya nggak aman. Kalau cyan seperti ini, artinya jaraknya aman. Itu adalah peringatan FCWS kalau jarak mobil saya sama mobil di depan nggak aman. Warna cyan pada lajur artinya saya udah berada di lajur yang tepat. Ini adalah peringatan kalau
saya keluar lajur. Di head unit ini udah terintegrasi sama dashcam-nya. Ada animasi peringatan warna merah, misalkan saya keluar lajur seperti ini. Atau seperti ini kalau jarak mobil saya dan mobil depan nggak aman. Forward vehicle departure. Ini adalah peringatan kalau mobil di depan udah jalan. Kesimpulannya, gimana dengan 350.000 ini? Apakah layak buat dibeli? Menurut saya, ini adalah upgrade atau modif atau apalah gitu ya bahasa otomotifnya yang bener-bener fungsi gitu. Pertama, kita jadi tahu hal atau kejadian yang ngerugiin kita kayak berita di Pasar Rebo kemarin. Kedua, di samping fungsinya yang buat ngerekam video, kamera ini juga ngasih kita fitur asisten keamanan. Ya walaupun nggak 100% kita bakal aman, tapi lebih ke antisipasi aja. Ibaratnya itu kayak kita sedia payung sebelum hujan gitu. Anggap aja fitur safety-nya itu bonus. Itu aja video review kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan informasi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.